Kalau ada otak tak boleh. Apa? Ada otak. Kalau otak itu betul, otak kan tidak batu lah. Namanya otak itu kalau duduk di laptop itu kurang-kurang lah. Kalau otak itu banyak duduk itu. Yang namanya otak itu kalau ada otak, ini otak itu lah tidak jujur ke otak namanya tu mah. Ya, awak kalau lalamu orang mengejek ke gua, ni ada kaidah. Mengejek kalau banyak terselip bohong, itu kaidah itu. Haram tu kalau banyak terselip yang haram, itu kaidah itu. Itu aku orang kayu wajib zakat itu banyak haram tu haram dan ini haram tu kalau banyak yang haram tak bisa dihindari, pasti ada yang haram dalam. Mengejek kalau banyak tu pasti ada betul dalam boleh guna kayu orang. Sebab kalau mengejek kalau beli banyak ada lah. Jadi otak ni, otak tu betul. Ya kan? Ibu kan cok otak lah macam mana? Dia bukan kurang otak ni. Jangan jadi betul ni bukan bohong yang pasti itu. Ya kan? Itulah. Tapi berusaha lah dia maksimal yang gua bisa dulu. Masuk mendidik anak dulu gitu. Ya. Ambo tu lebih ayah pun dah sekolah gitu. Tapi mendidik anak dulu tu belum pandai. Ayah ambo pun bukan pandai menyuruh pipi. Apa ambo pun pipi tu letak sedikit di meja, letak saja. Tapi boleh percaya ke kami anak-anak. Dan kami bagi adik itu lebih takkan pernah menyentuh kalau nak mengecek kapal. Dan beliau tahu ketika aku dia tahu, dia pasti tahu dia nyetok. Dia nyetok di dalam nyetok di dalam pilih di meja aku nyetok begitu. Cuma diletakkan di meja untuk supaya jujur. Oh kalau perlu mengecek Pak, tapi dilanjut Pak, ambillah barang dia sekian. Yuk itu Pak. Ya kan? Sederhana ini jujur gitu. Ini kalau suruh-suruh itu jujur dulu. Ya kan? Tapi itulah mahalnya kejujuran itu. Penting banget jujur. Nah, maksud apa? Ya kalau pulang malam jujur. 5 Pak, lembur panjang ya Pak. Ya kan? Nah, sampai pura-pura. Ya kan? Dan dah jujur namanya. Nah, termasuk ada cabang jujur. Jujur Pak, ada cabang jujur kan jujur. Pak kok masa mana Pak pulang? Jadi yang bertanya. Ya kan bukan cabang jujur lah salahnya. Ya. Ya lah kan jujur tak mudah ya. Ini mengecek orang kalau tapi jujur melaksanakannya tidak semudah itu. Nah, kalau ibu kan jujur saya tanya, berlatih jadi ibu, ada ibu cukup cinta, berlatih itu, ya, ada cukup panjang saja. Ya, kena jujur ibu kamu. Jujur apa yang berlatih Pak sekian, Pak kemudian, baik, itu. Nah. Lalu kata Nabi, ini hadis Bukhari Muslim ada di dalam hadis Bukhari. Iyyakum wazan, fa inna zanna akzabul hadis. Jauhi buruk sangka. Sesungguhnya buruk sangka itu sebohong-bohong ucapan. Kalau ada ucapan bohong yang di nomor 1, itulah buruk sangka. Tidak boleh berburuk sangka begitu. Buruk sangka itu tidak boleh ke siapa saja. Coba nanti kami baca di surat Al-Hujurat ya, ayat yang ke-12. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni fa inna ba'daz-zanni ismun. Hai orang yang beriman, jauhi buruk sangka. Karena buruk sangka itu dosa besar. Ismun namanya, dosa besar. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang. Walayak tempat hukum dan jangan gibah orang. Apa kamu suka makan bangkai saudaramu yang sudah mati? Jadi ini aturannya begini. 1, ini bermula dari buruk sangka.
Bersangka aku tak boleh. Makanya ibu dia ni preso-preso apa kami. Oh, ibu preso-preso apa kami ni seuzan kami. Mereka kami kamar mandi kan ibu preso-preso. Buka-buka cek-cek kami tak boleh. Itu bersangka tu preso-preso. Misalnya apa telepon tu banyak kamar kan, oh pasti ada sesuatu. Tak boleh tu ibu. Boleh jadi cuma menunggu ke kamar telepon tu, ada urusan kantor rahasia, tak bisa ibu tahu. Cuma menunggunya, yang lain chat apa telepon lagi. Urusan kini banyak urusan tu dah pay tu, ya kan? Ya, dan nampak tu, jadi suruh-suruh nak pay tu. Akhirnya saya password tu ibu tu, okay. Cuma aku menurut ibu itu urusan tu kawan tu. Ya, kau nyuruh-nyuruh, ya nyuruh-nyuruh, apa buat kamar mandi kan? Kan kalau nak beres juga, buat apa kamar mandi? Ya, sehingga dengan gelagat-gelagat begitu mengundang buruk sangka, tapi itu tetap berdosa buruk sangka, tak boleh. Makanya begini para ulama itu memberikan ajaran begini. Kalau Bapak Ibu misalnya saya nih. Jam 9 malam atau jam 12 malam nampak di Bapak Ibu keluar dari lokalisasi sampai pelacuran keluar dari kamar pelacuran jam 12 malam, tetap ibu berbaik sangka kamu mungkin Ustaz ceramah di malam. Betul Pak. Kan begini kan, ya kan pelacur itu yang pelacur pelanggan dulu kan, tapi kalau jam 10 kamu juga bagi ceramah kan bisa jadi. Walaupun you kadang tampil itu, tapi jangan langsung dapat dulu itu setelah tak boleh. Tetap berbaik sangka, ambil ceramahnya. Okay. Jadi tetap mencari yang baik, walaupun yang buruk tampak, supaya tidak berburuk sangka. Ada kawan bau alkohol lah maunya, ada minum ayo. Mungkin ada ikan minum. Dah masuk kamu duit habis sadar yang buang, dah jadi minum tu. Maka berburuk sangka tu jauh. Misalnya ni ibu sembahyang subuh tu kan, pas sujud tu kan baca tasbih tu, subah dia mau nampak kancang lu nama subah tak tahu hati kau. Ada cerita baru pahali mana kosong gigi, mandi lagi semuanya tak kira itu urusan tu itu. Kalau boleh jadi anda yang bau itu bukan dia mandi kosong gigi, ada penyakit. Ya orang itu ada penyakit itu yang lagi orang ada orang busuk. Atau tetap mencari yang baik dibanding yang buruk yang tidak lihat. Tapi berburuk sangka tidak boleh. Itu makanya pertama ijtanibu ini ibu dikatakan junub ini diusul. Ijtanibu itu boleh dua. Jadi kalau ada hal-hal yang buruk, jangan ada wajah minum panikan supaya tidak menuduh macam-macam. Kamu jangan berusaha tidak boleh. Usahakan datang berbaik sangka. Kalaupun iyo lah nampak gelagat iyo lepas tu kerajaan masalah kerajaan nampak perintah kedua wala rajas sasu, jadi cari kesalahan, jadi sedikit. Misalnya memang tanpa ibu cek apa kudu bersih. Kata berhenti, ada cek itu bersih. Sudah stop sampai situ. Jangan ibu cari bersih lima rumahnya, keluarganya, tak perlu. Menyelidiki itu tak perlu. Kalau sudah tahu kita kebenaran, tadi kan sangka itu belum benar kan? Sekarang sudah benar. Dan bisa berbeda tapi jangan cari kesalahan. Udah stop sampai berbuat kebenaran sudah, jangan cari kesalahan. Begitu agama ini ya mengatur.
Yang itu Ustaz harus mencari Ustaz, pakai saya polisi. Tentukan siapa laku, siapa tahu nah itu boleh. Kalau terbukti 100% kejahatannya, lah 100% terbukti, lah yang tak jangan perbincangkan. Cukup kita tahu saja. Jangan jadi konsumsi publik. Dan indah agama mengatur dulu. Pertama, jangan buruk sangka. Kalau terbukti benar, jangan cari salah. Jangan selidiki, sudah stop sampai di situ. Kalau harus menyelidiki terbukti 100%, jangan bicarakan ke orang. Stop sampai ke orang. Nah, begitulah yang agama mengajarkan akhlak. Ya. Bapak Ibu kalau mencari salah aku 1001, kalau mencari salah aku, Nabi Muhammad saja punya kesalahan. Tidak ada manusia yang bersalah, mana ada manusia yang bersalah. Tapi tugas kita bukan mencari-cari salah orang. Cuma lalu menemukan kesalahan orang itu perlu mudahnya, Pak. Apa itu kalau dia ini kata dia selesai orang ini, Pak, dan orang ini padu kata dia ingin menunjukkan kesalahan aku. Banyak. Tapi perintah agama jangan cari-cari salah orang. Kalaupun terbukti, jangan cari-cari salah dia, stop pada satu kesalahan. Nah, kalau terbukti mana, stop sampai jawab cari turun. Jadi turun-turun, walau yang tak bertobat. Nah, tapi mau mencari bersalah orang pun nikmat itu, nikmat. Jadi aku sampai di jam ada jam itu tak terasa aku lagi bersama cerita orang. Karena sebuah larangan Allah itu memang daya tarik itu kuat. Nabi Adam bunyi akan satu makan satunya, jubuk satunya, yang cie kerjaan. Tapi tidak bisa menahan larangan yang cie itu. Buktinya yang dilarang Allah itu memang nikmat. Yang dilarang Allah itu memang daya tarik yang kuat. Nah, tapi begitulah agama mengajarkan akhlak. Jangan berburuk sangka dan berdosa besar. Buruk sangka saja tak boleh. Ya kan? Itu masalah banyak sumbang, tapi pembangunan tempat kamar ada di buruk sangka. Buruk sangka begitu. Ya kan? Kalau main nggak berurus. Kalaupun terbukti, jangan cari sedikit-sedikit dosa. Kalaupun yang benar terbukti mana, dia cerita tentang dosa. Begitu juga. Ya. Jadi yang harus kita ulang-ulangi gitu ya. Lagi di komplek gua kadang-kadang itu ya kan. Buruk sangko, ya kan. Kalau itu misalnya kawan balik waktu baru kan, balik waktu sana. Waktu ini waktu tahu sewa itu, tahu waktu apa kasih? Itu kan ada sesuatu dugaan yang itu juga tahu sewa itu ada ya. Itu urusan apa? Sepeda baru. Pokoknya tahu sewa ya, jadi kali itu itu masuk urusan namanya, ya kan? Nah, gitu. Kalau ini karena dimenjel itu nih, siapa itu yang itu? Nah, jangan dimenjel itu. Nah itu ya, jangan buruk sangka, jangan cari salah orang. Kalau terbukti salah dia, jangan bicarakan ke orang lain. Gitu. Makanya kita selalu ingatkan dulu, kalau tahu lama bicarakan orang, kecil, Pak, tuh ribah tuh. Ya, kadang-kadang itu kan bila lagi tahu, berhujan, berhujan, soalnya kecil bukan, awak kan sawana, saya sahaja. Lupa nasi itu mana? Ini itu yang ribah namanya.
sesuatu yang benar-benar adanya begitu itu yang dipahami. Kalau enggak itu namanya buhtan, fitnah. Nah, memang faktanya begitu, jangan ceritakan, jangan. Termasuk ibu-ibu walaupun ketahuan laki nggak boleh itu, kecuali ibu minta nasihat boleh. Tapi ibu, suami ibu, jangan ibu ceritakan ke orang, ke kawan, buru-buru dia segala macam. Apa hubungannya diceritakan? Paling ibu kan pakaian bagi suami tidak begitu. Istrimu pakaian bagi bukan pakaian, tugas pakaian menutupi kan. Kecuali ibu minta nasihat, bu, suaminya bu mereka, apa yang bisa melakukan, tidak apa-apa. Tapi jangan sembarang minta nasihat. Karena ibu-ibu pun tak sebenarnya nasihat bagi bapak. Dia mau ide, sudah nasihat itu, ide itu nasihat itu. Cuma ngacau itu, ya kan? Nah itu ya dua hadis tentang akhlak ya, jujur ya, dan jangan berburuk sangka. Ya, berburuk sangka saja tak boleh, apalagi menghibah, apalagi ya mencari-cari salah orang. Gitu. Ini ringan, sederhana, tapi begitulah indahnya akhlak. Ya kan? Pada bapak yang suku mahkota dikadai lapau kolong ya jago-jago materinya, temanya. Kalau tema lo lakukan stop. Kalau mengarah kaulah temanya stop. Kenapa? Dilarang. Ismun dosa besar. Iya. Ya. Etika itu sama juga akhlak ya. Etika itu kan bahasa Yunani, etik itu ya beda. Kalau etik standarnya akal manusia. Kalau akhlak nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Tidak selalu berakhlak itu punya etika. Tidak selalu. Apa kalau musim panas ke negara barat, ibu-ibu musim panas ke Eropa, itu ibu pakai pakaian tertutup, ibu dapat etika namanya. Yang beretika pakai tank top di tengah jalan. Etika orang barat begitu kalau musim panas. Karena etika itu standarnya akhlak moral, pikiran manusia. Yang disepakati baik itu etika, yang tidak disepakati baik tidak ada etika. Apa kalau di Eropa itu negara barat itu apa di taman-taman berpeluk-pelukan, tidak suami istri dapat berpeluk-pelukan ciuman, tidak ada masalah. Kan itu standar etikanya begitu. Yang tidak ada etika apa mengganggu bulan itu? Suami istri kemudian berikut, itu pada bertekan itu. Ya kalau etika itu akal manusia patokannya. Kalau akhlaknya patokannya ajaran Al-Quran dan Sunnah. Yang wahyu. Berarti etika itu ciptaan manusia. Iya, ciptaan manusia. Etika itu. Ya, betul ya. Ya. Satu pihak kita kan mengajak yang baik dan mencegah yang mungkar ya. Kemudian kita dianakan jujur, kemudian tidak boleh buruk sangka. Tetapi dalam berkehidupan misalnya dia pakai cebuya tadi, buruk sangka itu dihindarkan. Tetapi buruk sangka itu akhirnya terbukti, kita terbukti. Misalnya dalam mengelola sesuatu organisasi, cukup sampai situ. Kalau tidak ada tindakan, tentu orang itu seenak senyum menyelewengkan kan uang ya, misalnya pengurus masjid, orang pengelola anggaran di kantor. Apa awak menyikapi kalau misalkan awak itu tandang saya dengan kediaman awak, adalah orang itu langsung saya gitu. Apa awak uangnya itu biar gitu. Ya kan ada hadis, siapa yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya atau dengan lidahnya. Jadi konsepnya mengubah, bukan untuk menggibah. Itu beda itu konsepnya itu. Kita mencegah dia dari keburukan, kewajiban kita sebagai saudara muslim. Yang dilarang itu menceritakan keburukan dia, mencari-cari salah dia supaya dia jatuh harga dirinya, jatuh kehormatannya, dia tidak boleh. Tapi kalau kita
menyelidiki ini kesalahan untuk kepentingan hukum boleh, itu ada negara-negara yang melakukan itu boleh kan? Awak kenapa salah karena ini salah karena jual jajan, salah. Ya kan? Apa nampak gerakan yang salah? Kalau kita nasihati. Tapi kasus yang tadi hadis itu berburu sangka, mencari-cari salah untuk menjatuhkan dia, atau menghibah demi kesenangan. Itu tidak boleh, itu tidak berakhlak. Tapi jangan waktu dia berkawan salah itu atau tidak boleh. Kita harus jadi umat terbaik untuk khairat umatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wajib juga. Kalau itu orang salah, cegah. Yang baik aja. Gitu. Yang tak boleh tadi itu suuzon, tajassus, ghibah, gitu. Itu yang tak berakhlak namanya. Kalau memang sudah terbukti dia bersalah, jangan jadi konsumsi. Mungkin diam, saya diam. Sudah bertobat, sudah istighfar. Nah di awal kan itu Pak, kesenangan itu menceritakan dulu orang yang masalahnya. Bapak Ibu kalau menceritakan dulu orang itu akan menerima transfer amal Bapak Ibu pada hadis sahih itu. Kalau tak dosa orang itu dikirim kita ada rugi dulu tak. Bapak Ibu payah-payah beramal, amal Bapak Ibu dikirim ke orang tinggi batu. Dan itu amal kali dosa itu dikirim kawan. Tidak untung yang gibah lalu, tidak untung. Kalau untung sudah stop. Untuk apa diceritakan menjadi bahan pembicaraan pun ada gunanya. Ada gunanya. Lagi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau diuji akan bulan 1010 Ibu rumah. Tapi itu kan tidak ada gunanya. Ini disebut itu dosa. Ya, makanya saya ingatkan kalau Bapak Ibu mau duduk bersama-sama, kalau mulai orang yang jadi tema pembicaraan stop. Segera stop saja ini stop. Kalau ada orang dia buat. Gitu. Gitu loh. Karena rugi saja kita beramal payah-payah, tapi pahalanya hilang semua. Dosa orang pun dikirimkan ke kita. Rugi itu. Jadi kalau lawat sampaian tak berubah je. Selesai. Kata Allah fazakir inna fa'ati zikr, ingatkan dia kalau berguna. Berarti kalau tidak berguna, urusan selesai. Lasta alaihim bi musaitir, engkau tidak boleh memaksa-maksa orang untuk baik. Ingatkan. Gitu. Kalau ada yang menyimpang jalannya luruskan, ada yang salah betulkan. Tidak boleh pak, ya sudah selesai. Tapi jangan menghibah, tidak boleh. Tapi kerajaan juga mengatur awak. Ya mengadu dikasih tahu, kalau dikasih tahu dan berubah itu bersabar deh. Fasbir, yang fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan, yang mereka ucapkan, yang mereka berbuat. Karena kita akan menerima pahala dia. Itu bagi dia. Atau dosa dia, dosa kita yang dikirim ke dia. Dia kalau orang mengadu dua ini kalau tak paham Allah dikirim ke orang itu dosa orang berarti dia tidak boleh begini asal mengadu itu begitu ya kan? Tapi juga kita perlu sampaikan, kasih tahu dia ada berubah, sudah berubah sudah kira untuk sahabat saja kalau sahabat kalau apa-apa sekali itu percaya itu percaya kalau pasti begitu begitu Bahasa begini. Hanya menarik musuh. sabar. Kalau dari mati apa mati itu salah satu yang mati itu masih ada mati itu lalu itu adalah Bapak Ibu yang menggunakan manfaatnya dari Tuhan. Mohon maaf, subhanallah wa bihamdihi.